bagian-bagian dan fungsi dan bagian-bagian strategi yang Bapak gunakan? Strategi yang saya gunakan hari ini itu dengan melibatkan siswa secara langsung untuk pertama memberikan video pembelajaran, setelah itu mengadakan tanya jawab tentang video pembelajaran itu, dan pada kegiatan berikutnya mereka akan saya bagikan gambar kegiatan, yaitu berupa gambar bagian-bagian tumbuhan. Kemudian para siswa ini nanti akan menempel sesuai dengan bagian-bagian tumbuhan ini dan juga fungsinya. Jadi ada gambar nanti diberikan kepada anak-anak ini. Secara berkelompok mereka akan mengerjakan tugas menempel bagian-bagian tumbuhan tersebut sesuai dengan fungsinya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus ya. Nah, anak-anak hari ini dalam keadaan sehat kan? Sehat. Sudah siap untuk belajar? Ya. Ya. Sudah siap bukunya ada? Pensil dan kemudian pena? Ya, semuanya sudah dipersiapkan ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan sosial ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, baiklah anak-anak yang Bapak sayangi, Bapak absen dulu ya. Ardela Felisa. Delisa Senia, Delisa. Hadir, Pak. Ya. Deris Lestari. Hadir, Pak. Dian Sakila. Hadir, Pak. Ya. M Alvin Pratama. Hadir, Pak. M Reza. Hadir, Pak. Nur Hashira. Hadir, Pak. Putri Rahmadani. Hadir, Pak. Rahmat. Hadir, Pak. Rahmatul Auliani. Hadir, Pak. Septian. Hadir, Pak. Fani Aska Fitri. Hadir, Pak. Ibn Innata Islami. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Apa kabarnya nih? Kaki. Sakit ya? Pak Ya. Ayu. Sakit apa dia? Kayu. Buah kayu? Ya, buah kayu atau penyakit campak namanya kalau dalam istilah kesehatan namanya penyakit campak atau penyakit apa namanya itu? Kalian tahu? Nah, kita doakan semoga teman kita Alvin ini lekas sembuh ya, dapat bersama-sama belajar dengan kita di kelas ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa ya bersama-sama, yaitu kepada ketua kelas ya. Silakan untuk memimpin doanya. Ayo, ketua kelas. Berikanlah kami ilmu
pembelajaran, mengerti pembelajaran yang kita pelajari ini. Untuk itu, setelah ini, untuk menyemangat kita belajar, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai rasa kecintaan kita kepada nasionalis kita ya, untuk memupuk rasa nasionalis kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa di antara anak bapak yang ingin memimpin lagunya? Silakan. Silakan. Ayo, silakan maju. Ya, terus ya. Yuk, yang lain berdiri ya. Kemudian Bapak minta lagi kepada anak Bapak untuk supaya kita lebih bersemangat. Masih semangat untuk belajar? Masih. Ya, kalau minta anak Bapak maju salam-salam ke depan untuk memimpin tepuk semangat. Siapa? Ya, silakan ya. Bisa. Tepuk semangat. Ya, sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Baik, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang ingin coba untuk tepuk 1 sampai 5? Coba ya, dengar. 1 sampai 5. Dengar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ya, lagi. Tepuk 1 sampai 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ya, aplaus ya untuk teman kita Deris. Deris ya. Ya, baiklah anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang makhluk hidup ya, macam-macam makhluk hidup. Di antaranya makhluk hidup itu manusia, apa lagi? Tumbuhan dan hewan. Nah, manusia, tumbuhan dan hewan agar tetap bisa bertahan hidup harus
Yang pertama Air. harus Air. membutuhkan Air. air, ya, membutuhkan makanan, ya, minuman. Kemudian begitu juga dengan hewan juga membutuhkan air. Tumbuhan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, begitu juga dengan kita sebagai manusia juga membutuhkan makanan dan minuman. Contohnya air tadi. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan air. Di antaranya air fungsinya untuk pertama untuk minum, lagi Mandi. untuk mandi, kemudian Cuci tangan. mencuci, apa lagi? Cuci baju, Cuci piring. ya mencuci piring ya, bagus. Banyak fungsi daripada air dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, belajar tentang tumbuhan. Kira-kira di rumah kita atau di halaman rumah kita atau di belakang rumah kita tentu banyak tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Misalnya ada di depan atau di halaman rumah. Pohon mangga, apa lagi? Niau. Ya, niau atau kelapa. Jambu. Pohon jambu, Rambutan. empelam, Durian. rambutan, durian. Pisang. Ada banyak ya. Ada banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mungkin di kebun belakang rumah atau sekedar hiasan di depan rumah. Berbagai jenis bunga-bungaan misalnya. Ada bunga apa saja misalnya? Bunga matahari. Bunga mawar, Bunga matahari. bunga melati, Bunga matahari. bunga matahari, Raya. bunga raya ya, atau bunga kembang sepatu. Nah, ya. Bunga raya itu namanya bunga kembang sepatu. Itu adalah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang bagian dari bagian dari tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini adalah pertama, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan fungsi dari tiap-tiap bagian tumbuhan itu sendiri ya. Betul. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, pertama nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Nah, kemudian setelah menyaksikan video, anak-anak akan bertanya jawab ya. Kita akan bertanya jawab tentang video yang kita saksikan nantinya. Nah, kegiatan berikutnya anak-anak akan Bapak bagikan gambar ya. Anak-anak akan Bapak bagikan gambar bagian-bagian tumbuhan dan kartu bagian tumbuhan. Jadi ini ada kartu, ada gambar ya. Ada gambar bagi bagian tumbuhan. Nah, tugas anak-anak nanti adalah menempel kartu tumbuhan ini, kartu bagian tumbuhan ini pada tempat yang sesuai dengan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini ya. Antaranya ini ada gambar apa nih? Ikan, Buah, daun, ya, bunga. Nah, kartu bagian ini tadi kamu tempel ya. Kita anak tempel sesuai dengan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri ya. Nah, setelah selesai, nah ini kamu kerjakan nanti dalam kelompok ya.
dalam kelompok. Nanti kita akan bentuk kelompok ya. Nah, setelah kerja kelompok ini selesai, maka Bapak akan bagikan LKPD ya, lembaga kerja peserta didik ya, masing-masing kita nanti akan Bapak bagikan satu-satu ya, masing-masing satu untuk menjawab soal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Gitu. Nah, baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Selanjutnya marilah ya kita bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Silakan. Kelompok bagaimana yang telah kita sepakati ya. Kelompoknya. Kita dulu ya. Kelompok. Silakan. Video pembelajaran berikutnya. Amati, kemudian pahami ya. Pahami. Nanti jawab, kita akan bertanya jawab ya tentang video yang kita saksikan ini. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan, ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkadang terpasang angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah,
Setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Hari ini ya kita baru saja telah menyaksikan video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada apa saja bagian dari tumbuhan itu? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, mulai dari akar ya. Setelah kita mempelajari video tadi, kita dapat mengetahui bahwa fungsi akar adalah apa ya? Ya, menyerap air ya dari dalam tanah dan juga nutrisi ya. Kemudian yang kedua batang. Apa fungsi batang? Ya. Apa? Ya, mengantarkan ya, membantu ya, mengalirkan air dari akar ke seluruh bagian ya tumbuhan. Kemudian setelah batang ada daun. Apa fungsi daun? Ya, tempat perkembangbiakan tumbuhan, tempat membuat makanan, tempat membuat makanan. Nah, kemudian ada bunga. Apa fungsi dari bunga tadi? Ya, sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Kemudian apa yang terakhir? Ada buah. Nah, buah apa fungsinya? Tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian juga untuk melindungi biji tumbuhan itu ya, biji dari tumbuhan yang dimaksud ya. Nah, selain apa? Selain fungsi daripada akar tadi, menyerap air, apa fungsi lainnya? Ya, menopang ya tumbuhan ini supaya kuat. Kalau tak ada akar, ya maka pohon mungkin akan tumbang. Bisa karena angin ya, karena hujan, karena binatang ya, kemudian juga karena manusia memanjat pohon itu ya. Tetapi karena ada akar, dia akan menjadi kuat. Sama seperti kita, kalau kita ibaratkan manusia, akar itu adalah kaki, ya, kaki manusia. Karena ada kaki, kita bisa berjalan, bisa berdiri dengan tegak, ya, bisa berdiri dengan kokoh. Begitulah dengan tumbuhan. Jadi dari video pembelajaran ini dapat kita mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya masing-masing ya.
Nah, baik. Sekarang ya, coba perhatikan ya. Coba perhatikan. Ini ada beberapa tumbuhan. Nah, ini kenapa nih? Nama. Ini ada pinang ya. Pinang. Coba perhatikan akarnya. Berbentuk akar serabut. Ini pinang. Ada pinang di rumah? Ada. Selain pinang yang akar serabut apa saja? Yang diketahui. Oh, apa ya? Pisang, wortel, kentang ya. Ya. Ini adalah contoh akar serabut. Akar serabut itu dia kecil-kecil ya. Terus ya. Nah, kemudian aneh, apa nih? Kunyit atau kunir ya, bahasanya jadi kunir ya. Nah, juga akarnya akar serabut. Ada kunir di rumah? Ada. Kunir ini atau kunyit banyak fungsinya ya, banyak kegunaannya. Ya, diantaranya yang diambil apa? Daun, apa daun? Masak, bercampur masakan ya, dalam masakan. Kemudian buah juga ya, buah juga digunakan ya. Banyak manfaatnya juga untuk obat ya, untuk obat-obatan ya, untuk obat ya. Kemudian ada, nah ini apa nih? Rambutan ya, ada rambutan. Rambutan ini jenis akarnya apa? Akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar utama ya. Utama yang menghunjam jauh ke dalam tanah. Ya. Dia biasanya berkembang ya. Apabila batangnya besar, maka akar tunggang juga ikut besar dan panjang ya, menghunjam ke dalam tanah. Ini pohon rambutan. Ada rambutan di rumah? Ada juga rambutan di rumah. Yang dimanfaatkan manusia apa? Dari bagian rambutan buahnya ya, buahnya kan. Oke. Nah, kemudian ada juga nih. Jambu ya. Jambu apa? Jambu. Ini namanya jambu apa? Jambu bol katanya ya. Jambu bol kan. Nah, ini jenis akarnya akar tunggang juga ya. Nah, kita jelas bedanya ya, akar tunggang dengan akar serabut. Akar tunggang itu dia menghujam jauh ke dalam tanah dan mengalami perkembangan ya. Berkembang dia, semakin besar dia, semakin panjang ya. Beda dengan akar serabut. Nah, itulah contoh-contoh dari akar ya. Jenis-jenis akar yang bisa kita lihat ya, bisa kita lihat di pekarangan rumah kita juga ada ya. Mungkin di belakang rumah ada berbagai macam jenis tumbuhan. Bisa kita saksikan apakah dia akar serabut atau akar tunggang ya. Nah, tadi pembelajaran kita tadi ada yang ingin bertanya? Mungkin? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut pembelajaran kita. Bapak akan bagikan gambar ini ya. Gambar bagian-bagian dari tumbuhan. Ada di kelompok 1. Di sini ada kartu bagian-bagian tumbuhannya. Silakan nanti ditempel ya. Ditempel dalam kelompoknya ya. Ditempel sesuai dengan bagian-bagiannya dan fungsinya. Sudah di fungsinya ya. Ya. Ya, tekan. Tekan. Ya.
Ditempel ya sesuai dengan kembali ya. Batang mana batang? Satu aja lah.
Ya. Sudah siap, silakan tempel depan ya. Pakai lem. Di belakang juga boleh. Belakang situ. Ya. Oke, baik. Tempel aja di bawah deh, di bawah. Ya. Tempel sini. Bawah aja nak, bawah. Di bawah, bagian bawah. Oke, jampan aja, jampan. Bawah. Ah, itu. Oke, ya. Udah ya? Ya, oke, ya. Nah, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menempel kartu bagian-bagian buahan sesuai dengan gambar yang telah masing-masing kelompok dapati ya. Bagaimana kita lihat dari kelompok yang pertama yang sudah sana, kelompok apa nih? Oke, kiri. Ya, kelompok Peris ya. Bukan? Yang sini, kiri. Yang kiri. Ya, Sira. Lihat Sira yang pertama. Benar tidak? Coba kita saksikan. Yang ditempel oleh kelompok Sira. Benar ya? Ya, ada di bagian bawah sekali itu akar. Ada yang kedua bagian batang juga ditempel ya, dan ditempel. Buah ya, bagian 3, 4 ya. Daun ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang bagian tengah kelompok siapa? Ya, kelompok Alvin ya, Muhammad Alvin dan teman-teman. Kita lihat yang ditempel oleh Alvin dan teman-teman. Apakah sudah sesuai? Sudah ya? Oke. Kemudian kelompok yang terakhir ya, kelompok Fani dan teman-temannya. Gimana? Ada yang salah tak? Tempelnya? Ya, sepertinya lebih lengkap ya. Tempelnya lebih lengkap, yaitu bagian akarnya ada 2 ya, ada 2 kartu. Bagian batang ada 4 kartu ya. Untuk buah ada 3 kartu. Dan daun ada 1 kartu. Dan untuk bagian bunga ya, ada 1 kartu yang sudah tertempel ya. Dari sekian kelompok ini ya, bisa kita saksikan bahwa kelompok yang paling lengkap kelompok mana? Yang paling lengkap. Kita saksikan ya. Yang paling lengkap. Kayaknya kelompok 1, 2 dan 3 sama-sama lengkap ya. Sama-sama lengkap ya. Ya, aplaus untuk kelompok 2 dan 3 ya. Kelompok 1 juga sudah menempel dengan sesuai, tetapi belum lengkap ya. Sira ya. Masih ada yang tersisa ya. Masih ada kartu yang tersisa ya. Nah, baik. Anak-anak yang saya lagi sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Tentang pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak ada? Sudah paham?
Sudah bisa dimengerti? Sebelum kita masuk kepada tugas berikutnya, yaitu anak-anak akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Masing-masing nanti akan dibagi selembaran ya, selembaran tugas ya. Silakan dijawab tugasnya nanti ya. Yang telah kita pelajari yaitu tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya ya. Silakan ditulis nama ya masing-masing ya pada lembaran ini ya. Silakan ditulis namanya ya. Ya dijawab ya, dijawab. Buat ditulis bawahnya jawaban ya. Boleh jawabannya ya. Ya bagian bawahnya ya. Boleh ya. Boleh, boleh. Buat nama ya, nama masing-masing. Kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab dengan benar ya. Jangan terburu-buru dalam menjawab. Setelah selesai dibaca kembali. Ya, setelah dibaca dan setelah dijawab nanti dibaca kembali ya. Kalau sini ya, ya. Jawabannya. Nah, ini seperti ini gambar satu. Baca baik-baik ya soalnya. Sini. Soal ada 5 soal ya. Baca dengan teliti ya, jangan asal jawab. Baca dengan teliti. Setelah selesai semuanya, jangan langsung dijawab diantar, tapi dibaca kembali ya. Diteliti kembali jawabannya.
contoh tumbuhannya apa? Disimpan di akar. Maksudnya makan itu disimpannya di akar. Contohnya yang menyimpan makanan di akar. Ada yang dah siap? Kalau ada yang dah siap, silakan diangkat ya. Coba periksa. Nomor 3 ya. Bagian tumbuhan yang melakukan fotosintesis adalah ya, fotosintesis apa nih? Kan? Fotosintesis adalah ingat video tadi. Tadi ya. Ya, tempat mana? Nah. Coba, ingat kembali. Yang ini memilih mana yang benar ya. Sama-sama ini pilih mana yang benar ya. Nah, itu aja nomor ini. Angkanya, angka yang benar. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Ya, masih ada 2 soal. Ya. Mana soalnya? Ya. 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 Silakan ya, lanjut bentar ya. Bentar bukan ya. Ya, sini, sebentar sini. Masih ada yang belum siap?
Sudah selesai semua kan? Biar lagi belum ya? Masih ada satu orang lagi biar belum ya? Setelah Bapak periksa, ya, 80% anak-anak sudah dapat menjawab dengan benar, ya. Berarti anak-anak sudah bisa memahami bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih anak-anak ya. Berarti anak-anak sudah belajar dengan baik, sudah bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah anak-anak, setelah kita belajar ini, bagaimana perasaan anak-anak sekalian? Senang ya? Lebih mudah atau lebih sulit untuk memahami pelajaran? Lebih mudah ya. Dengan kegiatan kita hari ini, kita lebih mudah mempelajari apa yang materi-materi yang telah kita pelajari tadi. Baik ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang ya, sebelum kita sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini bahwa bagian-bagian tumbuhan itu ada berapa? Ada 5. Di antaranya akar, batang, daun, bunga dan buah. Di mana akar itu berfungsi untuk menyerap air, ya, menyerap nutrisi, kemudian juga memperkokoh tumbuhan supaya bisa berdiri dengan kokoh, tidak mudah tumbang oleh angin atau hujan ataupun karena hewan dan juga karena manusia. Nah, kemudian batang tentunya untuk apa tadi? Ya, mengantar air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ya, kemudian ada daun. Fungsinya tadi untuk tempat tumbuhan membuat makanan atau istilahnya tempat fotosintesis. Kemudian apa lagi? Bunga. Fungsi bunga adalah untuk ya tempat perkembangbiakan tumbuhan. Terakhir buah ya. Buah apa fungsi buah? Ya tempat pertumbuhan cadangan makanan. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk daun, ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk daun. Itu yang akan kita pelajari nanti, ya. Mudah-mudahan pada pertemuan nanti kita juga dapat belajar dengan serius, dengan gembira, ya. Dengan betul-betul menghayati dan mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa
mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan kita dipermudah dalam mengikuti pembelajaran berikutnya, ya. Untuk memimpin doa, kami mohon ya, silakan kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa penutup ya. Silakan. Nah, silakan duduk kembali. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pembelajaran kita sudah berakhir. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan pada pertemuan besok dalam keadaan sehat dan walafiat ya, lahir dan batin. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya yang menilai sendiri ya, baik tentunya sudah mempersiapkan perangkat menyedia pembelajaran dengan sebaik-baiknya dengan bervariasi kegiatan pembelajaran. Saya ini merupakan hal yang sudah baik menurut saya. Yang ingin saya perbaiki adalah penguasaan saya terhadap materi. Saya mengakui bahwa pada hari ini saya kurang menguasai materi karena kesibukan kerja lain, misalnya yang lain tidak memponis kehadiran agak tidak penuh. Tentunya untuk perbaikan masalah penguasaan materi, saya akan melakukan praktik pembelajaran, mempelajari, menguasai materi yang saya sampaikan agar pembelajaran lebih baik lagi. Saya menyadari hal itu, kekurangan yang ada pada diri saya baru rentang 6. Saya jujur ingin mencapai yang tertinggi, malah ya, menjadi 10 gitu ya. Jadi, hanya berada pada rentang 6, baru berada. Diferensiasi terasa 5-nya ya, diferensiasi yang saya lakukan itu belum membuat anak-anak begitu tertarik dengan diferensiasi yang saya lakukan.